kita Cinta Desaku. Balik lagi nih di podcastnya Desaku Cinta Sriharjo sama saya yang belum kenal, Wiwin Wulandari. Nah, kali ini podcastnya masih tentang pemuda di Sriharjo gitu. Kenapa sih kok pemuda gitu ya? Ternyata di Sriharjo sendiri itu punya banyak potensi pemuda. Oke deh, nggak usah panjang kali lebar ya. Langsung kita sambut aja Mas Ferian. Halo Mbak Wiwin. Halo Mas, selamat datang di podcastnya Desaku Cinta. Ya, Gimana nih Mas kabarnya hari ini? bagus banget Mbak. Saya sangat terharu ya bisa diundang di sini. Wah, kita juga terharu nih. Mas Ferian juga mau berbagi ilmu gitu ya Mas. Nah, sebelum lanjut ke podcast nih Mas, kita lebih baik kenalan dulu nih Mas. Oke. Nama panjangnya, statusnya mungkin boleh, Instagramnya juga boleh loh Mas loh. Silahkan. Oke, perkenalkan nama saya adalah Ferian Saputro. Di sini saya menjadi koordinator dari MBS Production, khususnya di bidang komunikasi, media dan juga desain. Oke, oh jadi di MBS itu sebagai media dan desain. Jadi yang promo-promoin gitu ya Mas di Instagram misalnya gitu ya. Oke, nah kalau di MBS itu apa sih Mas sebenarnya MBS itu? Mungkin dari Sobat Desaku Cinta ini ada yang belum tahu nih tentang MBS sendiri itu. Jadi MBS Production ini sebuah badan usaha ya Mbak. Ya. Ini milik dari kepemudaan kampung kami, yaitu Muda Mudi Budi Santoso. Itu memiliki badan usaha yang sifatnya itu adalah sociopreneur Mbak. Gitu. Oke, jadi dari MBS itu ternyata punya badan usaha ya Mas ya, Masnya dari muda-mudi di Demen sendiri ya Mas ya, gitu. Dan sifatnya sociopreneur gitu. Sociopreneur itu seperti apa sih Mas? Sociopreneur yang saya ketahui ya Mbak, ini sociopreneur adalah sebuah badan usaha yang dia itu tidak mencari profit semata Mbak, tapi ada misi sosial di dalamnya gitu. Gambaran tentang sociopreneur mungkin seperti itu. Nah, di MBS Production ini kenapa kok kami itu membranding sebagai sociopreneur? Karena seperti namanya, jadi basic dari MBS Production ini lahir dari sosial gitu, dari sosial. Dan kami ketika memiliki badan usaha ya tidak hanya mencari keuntungan semata, namun kami memiliki misi untuk mensejahterakan kampung kami gitu. Dengan cara kami membuat badan usaha yang nanti bisa menjadi wadah segala potensi yang ada di kampung kami Mbak. Sehingga nanti ketika di masa depan anak-anak dari kampung Demen itu tidak harus mencari pekerjaan di luar gitu, tapi di dalam kampung aja ada badan usaha. Dan nanti insya Allah cita-cita kami bisa mandiri gitu desa kami. Oke, wah keren banget nih. Kasih tepuk tangan dong Sobat Desaku Cinta buat Mas Ferian dan MBS Production. Nah, gini nih Mas, sociopreneur gitu ya Mas. Maksudnya dari badan usaha yang nggak cuma profit aja ya Mas, tapi juga kebermanfaatan buat sekitar seperti itu ya Mas ya. Dan punya cita-cita yang bisa mandiri buat desanya gitu ya Mas ya. Keren banget sih Mas. Nah, selama ini ya Mas menjalani itu ada nggak sih Mas tantangan yang dihadapi seperti itu? Nah, kalau dari tantangan kami itu Mbak, sebenarnya salah satunya adalah tantangan klasik karena sifat kami adalah sosial dan kami juga organisasi, basicnya organisasi. Salah satunya ya di ini sosiologi kawasan kami dan pemudanya itu. Kadang pemuda itu ketika ikut MBS itu kadang sulit mau ikut gitu loh Mbak. Kayak pemuda-pemuda yang lain mungkin ada ya di desanya yang kayak nggak mau berkecimpung di kepemudaan. Nah itu kita alami sih Mbak. Tapi semakin lama kami mencoba untuk menjadi organisasi yang mengajak semuanya gitu Mbak. Dan alhamdulillah walaupun awalnya itu tantangan kami sangat sulit mencari orang ya, hanya sedikit awalnya yang mau, tapi karena sekarang teman-teman itu udah melihat manfaatnya keberadaan MBS Production ini, jadi teman-teman itu berminat untuk gabung dengan MBS Production karena sudah ada ibaratnya ya profit atau dampaknya bagi masyarakat udah ada gitu. Wah keren banget sih, maksudnya dari sedikit ya Mas, dari orang yang sedikit yang gabung dan sekarang bisa gitu ya mengajak banyak orang yang gabung ya Mas. Nah itu tuh dari anggota MBS Production itu berarti dari muda-mudi dari Demen ya Mas ya? Muda-mudi dari Demen. Oke keren. Nah manajemen dari Mas Ferian dan juga teman-teman dari MBS untuk menghadapi tantangan tersebut itu bagaimana sih Mas sampai bisa itu Mas dari sedikit anggotanya bisa bertambah seperti itu Mas? Oh iya, nah ini salah satu pertanyaan yang bagus ya Mbak. Jadi
Kalau dari kami itu yang pertama sedikit tidak masalah, yang penting kita dari sedikit orang itu bisa memiliki dampak yang kuat. Oke. Jadi bisa menginspirasi teman-teman yang lain seperti itu. Dan awalnya kami itu selalu mengajak teman-teman yang awalnya nggak mau gabung, itu ayo gabung nggak apa-apa gitu. Ayo kita latihan bersama berwirausaha dan juga kegiatan sosial gitu. Nah, semakin lama alhamdulillah teman-teman itu mulai berminat di MBS Oke. Production ini. Wah gitu, keren 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 sih Mas. Nah untuk Mas Ferian sendiri dan juga dari MBS Production Mm-mm. sendiri, nah itu tuh bagaimana sih Mas impact kan sekarang sudah menjalani menjadi wirausaha atau Mm-mm. apa bidang bidang usaha yang sudah berjalan seperti itu menjadi sosiopreneur. Nah untuk impactnya sendiri untuk masyarakat sekitar itu seperti apa sih Mas sampai sekarang? Oh iya, untuk impact di masyarakat ya, Mbak. Karena memang tujuan awal kami itu memfasilitasi potensi teman-teman itu, jadi secara impact alhamdulillah sekarang teman-teman yang pada awalnya itu lulus SMA atau mungkin masih sekolah dan belum memiliki pengalaman dalam bekerja secara profesional itu Ya. ada wadahnya Mbak di MBS Production. Kami selalu menekankan kepada teman-teman bahwa ketika kita bekerja di MBS Production itu kita tidak hanya sekedar belajar, namun kita juga uh, menjadi orang yang profesionalitas dalam bekerja gitu. Jadi ya Oke. kami memang ranahnya di situ dan alhamdulillah teman-teman sekarang dari lulusan-lulusan SMK baik itu teknik, listrik, bahkan anak IPS itu semua menjadi wadahnya gitu. Dan ketika seperti itu anak-anak di kampung kami itu ketika lulus tidak ada kebingungan kita mau bekerja di mana gitu. Nah, ada di MBS Production salah satunya tempat untuk ya menorehkan Oh potensinya iya karena gitu keren. kami itu ketika kebanyakan ya orang-orang itu ketika sudah lulus nggak mau ya Mbak ngurusin di desanya sendiri. Iya. Nah, harapan kami ketika ada MBS Production ini mereka punya potensi, nah potensinya itu bisa diberfungsikan di desa kami seperti itu. Oke, keren banget sih. Maksudnya dari MBS Production sendiri bisa membuka lapangan kerja gitu ya Mas Iya. buat mungkin ya orang-orang di sekitar untuk Mm-mm. orang-orang di Demen seperti itu ya Mas ya, Iya. dan juga selain belajar dan bekerja di situ tuh juga bisa meningkatkan potensinya gitu ya Mas, dan Mm. bakatnya juga bisa terasah ya Mas di Iya, situ. Oke, betul. keren banget. Nah, Mas Ferian untuk kesannya gitu ya selama proses gitu ya, selama menjadi wirausaha itu sendiri di MBS Production itu seperti apa sih Mas kesannya? Untuk kesannya ya Mbak, kami yang paling pertama itu sangat bangga dengan teman-teman, di mana teman-teman itu dia yang paling saya hargai itu adalah mau belajar. Jadi kami itu tidak langsung bisa Mbak, Oh, setiap proses itu pasti ada. Dari awalnya nggak bisa melakukan kesalahan dan lain-lain. Nah, alhamdulillah teman-teman itu karena kemauan tinggi ya, yang awalnya nggak bisa, misal nggak bisa gambar atau nggak bisa nanti masang bunga atau dekorasi itu, akhirnya bisa Mbak. Seperti itulah yang kesan yang saya lihat itu bahwa mereka teman-teman itu bisa mau belajar gitu dan alhamdulillah ya sekarang bisa memfasilitasi yang lain gitu. oke. Wah, keren banget. Jadi bisa menikmati proses bareng-bareng gitu ya, Iya Mas ya. proses itu yang itu. Oke, keren sih. Nah, mungkin nih Mas, mungkin ada ya dari Sobat Desa Cinta gitu ya, yang kepo gitu ya. Gimana sih cara membangun sosiopreneur gitu ya, Mas, untuk Mm. menjadi wirausaha gitu atau badan usaha yang sosiopreneur itu bagaimana sih, Mas? Oh ya, jadi mungkin ini saya bicara tentang sejarahnya juga ya Mbak. Jadi sebenarnya di desa kami itu pada awalnya tidak langsung berdiri MBS Production gitu. Nah, dulu kami itu berusaha atau memiliki dana usaha yang banyak seperti menanam pohon, bahkan kita pernah ternak lele dan Oke. lain-lain Mbak. Namun semuanya itu gagal. Bisa kami katakan gagal kenapa? Karena kami menyadari satu hal yang kita lupakan yaitu potensi diri gitu. Di desa kami mungkin secara alam gitu mungkin biasa saja dibanding dengan desa lain gitu. Kalau kita mau berusaha di situ mungkin sedikit kalah ya Iya. bahasanya gitu. Terus kalau kita menanam saja mungkin teman-teman yang rata-rata anak teknik itu kurang memfasilitasi dan yang lain-lain itu kayak belum mengerangkul semuanya Oh gitu iya, Mbak. ya benar, Dan Mas. alhamdulillah waktu itu setelah beberapa kegagalan yang kami jalani di desa ada apa ya kita selalu berusaha untuk jangan pantang menyerah, kita mencoba lagi dan alhamdulillah waktu itu ada yang usul bahwa
coba kalau kita dekorasi gitu, bekerja di bidang dekorasi atau wedding. Kenapa? Karena di dekorasi itu bahasanya itu padat karya. Jadi dapat menyerap banyak ini SDM, Mbak. Oh, begitu. Dan kebanyakan di desa kami itu adalah anak-anak SMK, di mana anak-anak SMK itu teknis ya, Mbak. Iya. Jadi eh, ketika kami bekerja di bidang dekorasi itu harapannya anak-anak teknis dan lain-lain itu bisa lebih banyak merangkul, karena di bidang dekorasi kan juga butuh anak teknis, Iya. listrik, kemudian ada ekonomi, bahkan anak IPS. Kenapa anak IPS itu sangat penting? Karena ketika kita membuat sebuah usaha sosiopreneur, kalau kita tidak punya pendekatan di bidang masyarakat atau sosial gitu, akan sulit gitu. Kami selalu dihadapkan kepada tantangan sosial gitu. Jadi kalau ada anak-anak IPS ini yang bisa membantu kami apa ya, tentang ilmunya, berbagi ilmunya, bagaimana sih hidup di masyarakat, bagaimana sih cara mengatasi masalah yang di masyarakat. Nah, itu sangat membantu. Jadi intinya bahwa MBS Production ini pada awalnya ini apa, bisa merangkul semuanya, Iya. terus di lewat dekor itu akhirnya bisa lanjut lah di sampai saat ini. Oke, keren banget sih. Tepuk tangan ya Sobat Desaku Cinta buat MBS Production gitu ya. Keren banget sih Mas, bisa merangkul semua kalangan masyarakat seperti itu. Jadi dari anak yang teknik gitu ya, dari anak IPS seperti itu Mas. Keren sih. Nah, kalau untuk Mas Ferian sendiri, kasih dong pesannya buat Sobat Desaku Cinta gitu. Buat teman-teman gitu yang pengen memulai gitu. Kasih pesannya biar mereka tergerak gitu. Wah, keren juga ya menjadi memiliki badan usaha yang sosiopreneur seperti itu, Oh, iya. Mas. Untuk pesannya ya, Mbak, salah satunya adalah pertama kenali potensi diri gitu. Karena ketika kita akan membuat sebuah usaha, kalau kita tidak mengetahui potensi yang ada di desa itu ya akan sedikit sulit, Mbak. Sebagai contoh, misal kita itu eh, rumahnya di pegunungan tapi kita pengen jadi nelayan, kayak nggak match gitu loh, Mbak. Iya. Nah, pertama kita harus analisis dulu ada apa sih di kampung kami gitu, ada apakah di kampung teman-teman gitu, apakah dari segi geografisnya, apakah dari segi SDM-nya itu. Jadi ya itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita ketika sosiopreneur itu selalu diingat bahwa sosiopreneur itu tidak hanya mencari keuntungan semata, Iya. namun untuk misi sosial. Jadi kita perlu uh, lebih belajar mengenai apa itu sosial dan masyarakat, itu jelas penting sekali ya, Mbak. Iya. Dan yang ketiga, kita selalu jangan pernah menutup pada kritik dan saran, sekaligus peka akan ini apa, isu masyarakat itu seperti apa. Nah, sebagai contoh di MBS Production itu kenapa kok uh, memilih bergerak di bidang dekorasi, karena ya isu sosialnya di kami, di desa kami itu ketika banyak lulusan itu nggak ada yang menaungi gitu, Mbak. Iya. Jadi harapan kami ya teman-teman bisa peka dengan isu sosial dan bisa memecahkan lewat badan usaha khususnya dari pemuda itu sendiri. Oke. Karena tempat kita mengolah semuanya, tempat mengolah potensinya itu kan sebagai pemuda adanya ya di organisasi pemuda di desa Iya. seperti itu. Jadi manfaatkan desa itu atau pemuda desa itu menjadi tempat kita mengolah diri seperti itu dan Oke. memiliki dampak kepada masyarakat tentunya. Oke, keren banget sih Mas. Jadi bisa dibilang melakukan riset atau ya Mas Iya. ya, survei atau riset gitu ya Mas. Nah, kemudian harus tahu nih apa mengenai tentang kalau kita itu membuat badan usaha itu nggak cuma soal profit aja ya Mas ya, tapi juga untuk kebermanfaatan orang sekitar. Nah, yang peka terhadap isu sosial ya Mas. Iya. Nah, untuk gimana sih Mas biar kita tuh bisa peka nih Mas? Maksudnya biar Sobat Desaku Cinta juga bisa peka tentang isu sosial sendiri di masyarakat tersebut Mas. Nah, untuk masalah peka di sosial, mohon maaf, maksud saya untuk peka isu sosial itu yang pertama kita harus ya kembali ke nomor satu tadi, ada masalah apa sih di desa gitu. Apakah di desa itu masalahnya adalah pengangguran, atau di desa itu masalahnya tentang alamnya atau apa gitu, kita harus tahu. Dan ketika kita tahu masalah yang besar, misal pengangguran, dan di desa kami ada yang ketika lulus itu banyak yang menjadi penganggur, itu kan berarti itu kita harus paham bahwa ternyata di desa kami itu kurang lapangan pekerjaan yang padat karya. Iya. Nah, makanya kita membuatlah
ini MBS Production sebagai tempat wadah untuk memfasilitasi teman-teman. Oke, wah terima kasih Mas Ferian gitu ya. Kalau bisa ya saya rangkum gitu ya tentang yang diobrolkan kita sama saya sama Mas Ferian tadi gitu ya Mas. Bisa dibilang MBS Production ini salah satu badan usaha yang sosiopreneur seperti itu tuh Mas, yang tidak hanya mencari keuntungan semata tetapi juga untuk kebermanfaatan untuk orang sekitar seperti itu Mas. Dan tantangannya itu yang dihadapi oleh MBS Production sendiri itu bisa dibilang dari yang sedikit anggotanya seperti itu ya Mas ya, sehingga bisa gitu ya merangkul gitu ya banyak kalangan seperti itu. Nah, dari yang dijelaskan Mas Ferian tadi, dikasih tips nih buat teman-teman yang ingin membangun gitu ya badan usaha yang sosiopreneur seperti itu. Yang pertama yaitu melakukan riset, yang kedua yaitu dengan cara kita itu harus tahu kalau membangun sosiopreneur itu kita nggak hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga untuk kebermanfaatan di sekitar gitu ya Mas ya. Nah, selanjutnya yaitu kita peka terhadap isu sosial seperti itu Sobat Desaku Cinta. Nah, nggak kerasa nih udah waktunya ya kita di penghujung acara gitu ya. Terima kasih buat Mas Ferian yang udah meluangkan waktu seperti itu datang ke podcastnya Desaku Cinta gitu ya Mas. Mungkin next time gitu ya kalau ada yang pengen kepo lagi nih Mas gitu ya Mas. Mungkin Mas Ferian bisa juga datang lagi ya Mas ke sini gitu. Siap, Mbak Wiwin. Oke, siap. Oke. Nah, buat Sobat Desaku Cinta gitu ya. Sampai jumpa lagi gitu ya. Mohon maaf apabila banyak kata gitu yang salah mungkin buat Sobat Desaku Cinta gitu. Jangan lupa like, subscribe dan komen di channelnya Desaku Cinta Sriharjo. Sampai jumpa lagi Sobat Desaku Cinta. Desaku Cinta, cinta Desaku.